Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang bab 2 ya, tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Perubahan sosial budaya, banyak para tokoh yang berpendapat tentang perubahan sosial maupun perubahan budaya. Salah satunya adalah perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan budaya menurut Kuncharaningrat adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Aspek-aspek perubahan budaya. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. Faktor utama perubahan budaya. 1. Inovasi. Inovasi adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Contohnya mobil. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai alat angkutan. Sedangkan masyarakat juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah mobil. Misalkan harus ada supir ataupun butuh bensin. Discovery adalah penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Contohnya penemuan baru untuk faktor discovery, misalkan mobil, sepeda motor, handphone, tablet, dan sebagainya. Invention adalah suatu penemuan baru yang dapat memengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Contohnya adalah penemuan sebuah mobil, misalkan merupakan suatu rangkaian penemuan dari motor gas pada tahun 1875 sampai pada bentuk mobil yang dapat dipakai sebagai alat pengangkutan pada tahun 1911. Karakteristik perubahan sosial budaya. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat ataupun secara cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja. Perubahan-perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya, ada perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan secara cepat atau revolusi. Kemudian perubahan dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil, contohnya perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Ini tidak membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan, dan juga tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang pengaruhnya besar, ya. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga kemasyarakatan. Misalkan industrialisasi daerah pertanian, ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan dilihat dari perencanaannya. Itu ada yang direncanakan, kemudian ada yang tidak direncanakan.
Kalau yang direncanakan itu adanya yang dinamakan dengan agen perubahan. Di sini agen perubahan memainkan peran yang sangat penting. Agen perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan atau pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Kalau yang perubahan yang tidak direncanakan, ini dalam perubahan sosial budaya, misalkan perkembangan teknologi komunikasi ini sangat berperan. Sebagai contoh, tahun 1970-an, untuk berkomunikasi dengan orang yang di daerah lain, kita menggunakan surat. Nah, surat ini baru diterima oleh orang yang dituju dalam beberapa hari, jadi sangat lama. Nah, sekarang dengan menggunakan teknologi, misalkan handphone ataupun internet, ini kita dapat berkomunikasi dalam hitungan detik, dan dampaknya arus informasi antar masyarakat ini sangat cepat, gitu ya. Kemudian faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada faktor penyebab dari dalam masyarakat, yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan atau konflik, pemberontakan atau evolusi. Kemudian yang keduanya faktor penyebab dari luar masyarakat, lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kemudian faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan-keinginan untuk maju. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik, stratifikasi yang terbuka, masyarakat yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, serta nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Sedangkan faktor penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang sangat tradisional, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru atau asing, atau sikap yang tertutup, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat istiadat atau kebiasaan. Sekarang kita ke globalisasi. Hakikat globalisasi, pengertian globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Jadi diambil dari kata global yang artinya dunia. Ciri-ciri globalisasi: perubahan dalam konsep ruang dan waktu, ketergantungan ekonomi, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, meningkatnya masalah bersama. Bentuk globalisasi yaitu ada dalam bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang transportasi, dan bidang politik. Dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Nah, upaya menghadapi globalisasi mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai keahlian, mempunyai cita-cita hidup, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum, mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Sekarang tugasnya yang pertama, jelaskan globalisasi bidang ekonomi. Ini dampak globalisasi maupun upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, jelaskan globalisasi bidang kebudayaan. Ini juga dampak dan upaya menghadapi globalisasi bidang kebudayaan.
Yang ketiga, jelaskan globalisasi bidang komunikasi. Ini juga dampak dan upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Yang terakhir, jelaskan globalisasi bidang politik. Itu dampak dan upaya menghadapi globalisasi bidang politik. Ini untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.